Mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju salah satu di antara kewajiban seorang mukmin muslim, yaitu talabul ilmi. Dan semoga langkah kita adalah langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, barang siapa yang meniti suatu perjalanan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini tanggal 26 atau 25 Dzulhijjah, akhir daripada hari-hari di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulhijjah, kita akan lanjutkan materi kita, faedah dari kisah Ya'juj Ma'juj. Kisah tentang Ya'juj Ma'juj kita bisa dapati di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Maka dalam surat Al-Kahfi, di antara surat yang dianjurkan untuk dibaca di hari Jumat, meskipun terdapat ikhtilaf di antara kalangan para ulama. Namun di antaranya dari sebagian pendapat yang ada bahwasanya yang mensahihkan hadisnya, maka tetap pada pendapat bahwasanya surat yang dianjurkan untuk dibaca di hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Maka dalam surat Al-Kahfi terdapat 4 kisah. Yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah kisah tentang Sahibul Jannatain, seseorang yang diberikan 2 kebun yang indah dan penuh dengan hasil kekayaannya. Yang ketiga adalah kisah tentang Dzul Qarnain. Yang keempat adalah kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir. Afan tadi kembali ya. Nomor 3 yaitu kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir. Baru yang terakhir adalah tentang kisah Dzul Qarnain. Maka kisah Dzul Qarnain kita sudah ambil beberapa poin di pertemuan yang pertama, yang di sebulan yang lalu ya. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-93 ya. Maka di awal kita sebutkan Dzul Qarnain adalah salah satu di antara raja yang mengembara, yang menguasai dunia, mengembara dari ujung timur ke ujung barat. Maka di antara kisah perjalanan Raja Dzul Qarnain dan Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang memuat tentang kisah dan hukum. Kenapa Allah menyebutkan banyak kisah dalam Al-Quranul Karim? Maka di antara hikmahnya adalah agar kita memiliki pengalaman atau pelajaran, ibrah, dan juga menjadi berita di masa yang akan datang. Sehingga jika kisah tersebut sudah berlalu, maka menjadi pelajaran buat kita. Adapun kisah yang masih akan terjadi, sedang berlangsung atau yang akan terjadi, maka kita sudah memiliki persiapan. Kita sudah memiliki warning, sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mukmin menjadikan kehidupannya ada ibrah dan ada juga tadkir, ada ibrah yaitu pengalaman sebelumnya, pelajaran sebelumnya, dan juga ada peringatan, warning.
Maka dua hal ini yang bisa menjadikan seorang mukmin tetap dalam kebaikan. Jika kita punya pengalaman dan juga kita punya peringatan, insyaallah ta'ala kita akan jauh dari jatuh dalam kesalahan yang sama. Jika kita punya pengalaman dan kita juga punya peringatan di hari esok, maka insyaallah ta'ala kita jauh dari kesalahan yang akan terjadi. Karena seorang mukmin, dalam kamus seorang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaldagul mu'min fil juhri marratain. Seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam kesalahan dua kali di lubang yang sama. Cukup sekali sudah menjadi peringatan. Dua kali jangan, cukup sekali, dua jangan sampai terjadi dan terulang lagi. Maka dari kisah Dzulqarnain kita akan mengambil beberapa faedah tentangnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha saddain. Sampai ketika Dzulqarnain telah sampai di antara dua gunung. Allah sampai nama dengan saddain, dua gunung yang membatasi. Bahasa Arab gunung adalah jabal. Dan gunung dinamakan dengan sad karena gunung tersebut juga berfungsi sebagai pembatas. Makna sad adalah pembatas. Maka Allah sebutkan Ya'jud Ma'jud, mereka berada pada suatu tempat yang tempat tersebut baina saddain, di antara dua bukit. Di mana letaknya? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti mereka di antara dua bukit. Berada di mana? Allah yang lebih tahu dengan tempatnya. Meskipun manusia sudah punya kecanggihan teknologi, namun jika Allah belum berkehendak untuk terjadi, untuk diketahui, tidak ada yang mengetahui. Manusia boleh punya pengetahuan, teknologi, kemampuan yang Allah berikan. Namun jika dihadapkan dengan kekuatan Allah, teknologinya Allah, tidak ada apa-apanya. Manusia boleh punya pengetahuan, dia punya sesuatu yang dengannya bisa mengetahui. Namun jika Allah belum menghendaki, tidak akan bisa menjumpai. Kita punya mata, kita juga punya pengetahuan. Kita punya mata, kita bisa melihat. Jika kita melihat sesuatu di depan kita, kita tahu ada sesuatu barang. Namun pernahkah kita, meskipun kita punya mata, kita cari-cari benda yang kita cari nggak ada? Contohnya, sudah di depan mata, tapi kita itu nggak melihat. Sudah di depan mata kita bisa melihatnya. Kenapa? Belum Allah takdirkan untuk ketahui. Sehingga jika Allah tidak mempertemukan, bagaimanapun usaha dia tidak akan bertemu. Terkadang sebagian dicari-cari ke sana kemari, sudah jauh-jauh mencarinya, ternyata yang dicari tetangganya, teman kantornya, mau cari pendamping hidup, cari di luar kantor, sampai di negeri seberang, sampai ke luar negeri, gak dapat-dapat. Ujung-ujungnya nikah sama teman kantor. Tahu gini ngapain dulu apa? Jauh-jauh nyarinya. Tapi jika Allah tidak mempertemukan, tidak akan bertemu. Orang Yahudi pernah Allah kasih hukuman. Karena tidak mau taat sama nabinya Nabi Musa, dia mencari tempat yang Allah janjikan, gak ketemu-ketemu. Sampai 40 tahun Allah mengatakan yatihuna fil ardi, mereka itu belanang buana ke sana kemari mencari tempat yang Allah sudah janjikan, gak ketemu. Kenapa? Karena meninggalkan Nabi Musa. Ketika dia meninggalkan nabinya, meninggalkan mursyidnya, meninggalkan petunjuk arahnya,
tersesat di jalan, nggak tahu kembali pulang. Ini menjadi sebuah pelajaran juga ya. Bagaimanapun kita ini punya orang tua, punya guru, punya orang yang sudah lebih tahu tentang kehidupan daripada kita. Terkadang kita kan agak merasa sombong. Dah tahu lah. Sudah dewasa, sudah tahu. Ketika dia meninggalkan orang yang dulunya mengantarkan dia, ditinggalkan, dia akan tersesat di jalan, dan ketika sudah tersesat di jalan, dia tidak akan tahu jalan kembali pulang. Sampai ketika Bani Israel kembali kepada Nabi Musa, baru tahu jalannya. Di antara pelajaran dalam kehidupan, jika Allah tidak menunjukkan tempatnya, letaknya, bagaimanapun kecanggihan manusia tidak akan bisa membukanya. Hatta idza balagha saddain, sampai di antara dua gunung. Wajada min dunihima qauma. Dzulqarnain mendapati suatu kaum. Di belakangnya ada kaum. Jadi apa? Antara Ya'juj dan Ma'juj dan umat yang lain. Ya'juj Ma'juj kita ketahui dari bangsa manusia seperti yang kita bahas di awal ya. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari Yafis. Maka antara Ya'juj Ma'juj dan kaum yang lainnya itu hanya dibatasi dengan gunung. Maka kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka itu kalau bicara hampir tidak mengerti pembicaraan. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Apakah mereka itu memang nggak paham bahasanya Dzulqarnain atau mereka memang orang yang susah untuk memahami? Dan di antara nikmat Allah kepada kita, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bisa berbicara, bisa memahami. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal khalaqal 'allamahul bayan. Di antara nikmat yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, Allah mengajarkan Quran. Allah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan. Allah juga memberikan nikmat, Allah ajari bayan. Apa makna bayan? Al-bayan, pandai bicara. Bisa bicara? Pandai bicara? Kelebihan. Bisa bicara itu kelebihan. Bisa berbicara dengan fasih itu nikmat yang Allah anugerahkan. Seseorang kalau tidak bisa bicara, tidak bisa mengungkapkan, atau bahasa komunikasinya lemah, bisa jadi masalah. Salah satu permasalahan di tengah manusia, kenapa? Salah satu sebabnya miskomunikasi. Miskomunikasi. Salah menyampaikan, akhirnya perang. Antara siapa? Iya. Antara Amerika sama Jepang. Dulu kan karena miskomunikasi. Antara ketua dengan bawahan. Jika miskomunikasi, rusak. Gak usah jauh-jauh. Rumah tangga saja, suami istri, miskomunikasi. Apalagi kalau para suami tidak bisa memahami kamusnya seorang, susah dulu. Kalau kamusnya laki-laki kan simple gitu. Kalau perempuan halamannya berapa? Susah dipaham. Tapi harus dipelajari. Maka Allah menyebutkan la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka hampir tidak mengerti pembicaraan. Namun dengan usaha dan usaha mendatangkan penterjemah, kemudian juga ada wasilah di antara mereka. Karena di antara Dzulqarnain
seorang pendata, seorang raja yang mengembara, tentunya Pak untuk mengembara ke sana kemari, negara demi negara pasti mungkin ada keterbatasan bahasa, ada penerjemah. Makanya kalau seorang presiden kalau nggak bisa bahasa Inggris, nah, mungkin nggak Bu? Mungkin presiden nggak bisa bahasa Inggris. Atau nggak bisa bahasa Arab. Tahunya na'amlah saja. Setelah diajak setelahnya, wallahu a'lam bishawab. Butuh penerjemah. Masalahnya kalau penerjemahnya beneran benar, kalau salah menerjemahkan, ini kan repot. Sehingga salah satu di antara nikmat adalah pandai berbicara, bisa memahami. Ustadz kalau ceramah bisa disalahpahami nggak? Dari semua pemahaman itu bisa semuanya sama atau terkadang ada yang salah paham? Salah paham. Kenapa sebabnya? Ngantuk. Benar. Makanya kalau ngantuk itu hati-hati. Khawatirnya apa? Disalah pahami. Ayat setelahnya qalu ya dzal qarnain. Ini mulai. Mereka berkata mengadu. Ya dzal qarnain, wahai Dzulqarnain. Dan sudah kita sebutkan kenapa dinamakan dengan Dzulqarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj. Sesungguhnya Ya'juj, Ma'juj. Berapa bangsa? Dua bangsa. Ya'juj satu bangsa, Ma'juj satu bangsa. Ya, adik kakak lah gitu. Kalau kita orang Indonesia berapa suku dan bangsa? Banyak. Bani Israel, Yahudi berapa bangsa? 11 bangsa. 12 bangsa. 12 bangsa, 12 mata air. Sesuai dengan jumlah anaknya Nabi Yakub. Manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka Ya'juj Ma'juj pun demikian. Ya'juj satu bangsa, Ma'juj satu bangsa, dua bangsa. Namun Allah menyebutkan sifat dua bangsa ini mufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di bumi. Dalam bahasa Arab ada fi'il, ada isim fa'il. Ada fi'il, ada isim. Ada fi'il, ada isim. Mana yang lebih kuat maknanya? Fi'il atau isim? Fi'il bermakna dan berwaktu. Kalau isim bermakna tidak punya waktu. Air isim punya waktu nggak? Kemarin, sekarang, hari esok? Enggak. Karena dia adalah isim. Sehingga mana lebih kuat? Fi'il apa isim? Itu kan separuh bilang fi'il, separuh bilang isim kan berbeda. Isim atau fi'il? Isim. Kalau fi'il dibagi kan makna dan waktu, berarti separuh makna, separuh waktu. Kalau isim makna seluruhnya, sehingga isim lebih kuat, lebih melekat. Maka Allah menyebutkan tentang Ya'juj Ma'juj menggunakan isim fa'il, mufsiduna fil ard. Sifat yang melekat pada Ya'juj Ma'juj berbuat kerusakan. Di mana ada Ya'juj Ma'juj rusak. Maka jika ada yang suka merusak, sifatnya.
Berbuat kerusakan adalah Ya'juj Ma'juj. Di mana ada Ya'juj Ma'juj, habis semuanya. Maka kaum tersebut pertama mengadukan. Boleh mengadukan kepada orang yang boleh mengadukan kepada manusia. Kita punya masalah, kita mengadu kepada manusia, boleh? Boleh mengadu kepada manusia? Boleh. Jika dia mampu. Kapan nggak boleh mengadu kepada manusia? Jika manusianya satu nggak mampu, dua sudah nggak ada orangnya, mati. Ya Syekh Siti Jenar, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai, gak ada orangnya. Jika mengadulah kepada orang yang punya kemampuan. Maka tentunya sebagai seorang mukmin, ketika kita mengadu pertama kepada siapa? Allah yang Maha Kuasa. Allah mendengar? Allah Maha mengetahui? Seandainya kita mau mengadu tapi gak bisa bicara, tapi dengan hati, Allah Maha tahu? Allah Maha tahu tanpa harus diberi tahu. Kecewa kita, sakit kita, kemudian beratnya kita, Allah Maha tahu. Seandainya kita berdoa tidak perlu dengan mengeraskan suara, dengan suara yang lirih, Allah Maha tahu. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ingatlah kisah Zakaria ketika dia mengadu kepada Allah, nada rabbahu, dia memanggil, berdoa kepada nidaan khafiyah, dengan panggilan yang lirih, hampir gak ada yang tahu. Zakaria ingin punya anak, tapi istrinya sudah tua. Kalau dikeraskan suaranya kedengar istrinya, Nabi Zakaria bagaimana paham masalah apa? Perempuan. Kalau apa? Sedikit menyakiti, dalam sakitnya itu perempuan. Sehingga apa? Nabi Zakaria itu gak berani ungkapin. Doanya lirih, gak ada yang tahu. Kecuali hanya dia sama Allah. Allah dengar? Allah mendengar. Mengadu kepada Allah, kemudian minta bantuan kepada orang yang dilihat mampu. Maka mereka memberikan pengaduannya. Wahai Dzulqarnain, Ya'juj Ma'juj berbuat kerusakan. Fahal naj'al laka kharjan? Maukah kami beri engkau kharjan, upah bayaran, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Engkau buatkan kami dinding pembatas yang menghalangi antara kami dan mereka. Kaum tersebut meminta bantuan kepada Dzulqarnain, dan ketika meminta bantuan siap untuk memberi upah. Dalam kemaslahatan bersama terkadang dibutuhkan iuran. Jadi apa? Misalnya suatu komplek kira-kira butuh nggak keamanan, satpam, apalagi kebersihan, apalagi
Tanggul. Tanggul biar tidak banjir. Dari mana didapat anggarannya? Iuran bersama-sama. Sehingga iuran itu hal satu yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan jika mendatangkan maslahat. Kalau nunggu dari Kabupaten Bekasi nggak turun-turun, banjir duluan baru disurvei. Itu pun terkadang habis survei, ya, kan 5 tahun ganti kan. Terkadang belum 5 tahun sudah diganti. Yang nengok itu yang kemarin sudah diganti. Sehingga terkadang perlu iuran bersama-sama untuk biar mendapatkan maslahat. Ini pengajian kayak gini, biar aman apa yang dibutuhkan. Pengajian kayak gini, biar aman apa yang dibutuhkan. AC, apalagi karpet, apalagi biar nggak ngantuk disediakan permen. Apa lihat permen di sana tuh? Kemudian juga mungkin ada rewardnya. Maka untuk mengadakan sarana-sarana tersebut di mana? Ya, pilih. Di mana didapatnya? Iuran. Wahai Dzulqarnain, kami siap untuk ngasih upah, bayaran. Dari mana uang bayaran tersebut? Dari iuran bersama-sama. Namun kaum tersebut, kaum yang menghadapi mara bahaya Ya'juj Ma'juj itu pun apa? Ya, pintar dia. Minta bantunya sama siapa? Dzulqarnain. Tahu Dzulqarnain? Siapa Dzulqarnain? Raja. Kaya tidak raja? Raja itu kaya tidak biasanya? Kaya. Gimana nggak kaya? Dia punya prajurit. Prajuritnya dia yang gaji semuanya. Dia ngasih fasilitas semuanya. Apa maknanya, Bu? Kalau ingin menunjuk seseorang, kalau bisa, yang ditunjuk nih, yang diminta bantuan yang bisa. Ada bendera ini sih. Ini idealnya. Kalau kita punya iuran, kalau bisa yang bagian bendahara, kalau bisa ini idealnya, nggak harus. Kalau bisa yang bagian bendahara itu yang mantan direktur Pertamina atau yang OB masjid. Hah? Kenapa? Hah? Sehingga kalau ada iuran apa-apa, ada yang kurang, itu nggak pusing-pusing. Saya bendaranya Bu Fulan. Kenapa Bu Fulan? Dia yang paling banyak. Coba kalau bendaranya apa? Ini iurannya kurang. Bendara juga tidak punya. Untuk mencarinya susah. Tapi kalau yang punya banyak uangnya, siapa yang tanggung jawab uangnya? Aman, bendara. Hal ini menegaskan hendaknya seseorang yang dimintai bantuan adalah yang mampu, yang ditunjuk sebagai PJ, punya tanggung jawab, kalau bisa yang punya kemampuan. Dan kalau yang dia punya tanggung jawab, yang dimintai bantuan, dia punya kemampuan, kira-kira kalau dikasih upah gimana? Kata dulu kan, ma makanni fihi rabbi khair. Berkata Dzulqarnain, apa yang Allah kuasakan kepadaku itu lebih baik. Maksudnya, bahasa halusnya, saya sudah tidak perlu uang. Jadi kalau ustadznya kaya raya, dipanggil suruh pengajian, dikasih amplop, dibalikin. No, itu ngasih berapa sih? Saya lebih kaya. Ini contoh. Pak Prabowo undang untuk ngisi pengajian, misal kasih amplop, dibalikin.
Penghinaan kayak gini. Bendahara kaya raya, butuh karpet, nggak perlu apa? Seberapa? Nggak perlu. Butuh berapa? Udah pergi ke sana, selesai. Maksudnya yang punya kemampuan, ini idealnya. Tapi kalau nggak ada ya, yang ada. Yang penting amanah. Yang penting adalah amanah. Maka berkata Dzulqarnain, "Ma makkani fihi rabbi khair." Apa yang Allah berikan kepada kekuasaan itu lebih baik. Di sini Bu, letaknya hebatnya Dzulqarnain. Menolak bayaran karena dia sudah mampu, dan menjadi pelajaran seorang mukmin jika sudah mampu cukupkan diri dengan tidak banyak menerima. Jika sudah mampu jangan terlalu banyak menerima. Orang dikatakan raja, tuan jika dia lebih banyak memberi daripada menerima. Jika seorang yang bijak mengatakan Sayyidun nas khadimuhum, pemimpin suatu kaum adalah yang berkhidmat. Jadi kalau sudah mampu itu tidak, udah, jangan banyak menerima. Mandiri lebih baik. Kemudian Dzulqarnain mengatakan fa'inuni biquwwah. Maka bantulah aku dengan kekuatan kalian. Dzulqarnain punya pasukan. Seandainya yang minta tadi, dia minta kemudian tanpa melibatkan mereka, Dzulqarnain bisa. Namun kenapa Dzulqarnain mengatakan untuk bayaran saya tidak butuh. Yang Allah telah berikan sudah cukup dan lebih baik. Tapi apa? A'inuni biquwwah. Tolonglah aku dengan kekuatan kalian. Kekuatan ini kembali kepada siapa? Kepada orang yang minta. Dzulqarnain seorang komando yang hebat. Seorang yang hebat jika dia diminta orang yang lemah, dia akan jadikan hebat orang yang lemah. Dzulqarnain bisa mengatakan, ya sudah, saya buatin temboknya, kalian minggir semuanya. Enggak. Dzulqarnain ingin mengajarkan kepada kaum yang minta lemah tadi. Sejatinya kalian punya kekuatan, cuma kalian nggak tahu caranya saja. Sehingga orang yang hebat itu ketika dimintai pertolongan tidak langsung beri, tapi dia menunjukkan jalan agar dia jadi orang hebat. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi ketika didampingi oleh orang yang lemah, orang lemahnya nanti menjadi kuat. Bilal bin Rabah, Bilal. Siapa dulunya? Budak. Ketika bergaul dengan Rasulullah jadi orang hebat. Suhaib Ar-Rumi orang lemah. Suruhan juga Rumi orang Romawi yang datang ke Mekah merantau istilahnya. Bergaul dengan Rasulullah jadi orang hebat. Di antara tanda orang hebat, jika ada orang lemah itu membersamai dia jadi orang hebat. Nggak bisa bahasa Arab sama sekali, bergaul sama ustaz. Bisa? Nah, nanti yang temannya ustaz sudah berapa tahun bersama ustaz? Sekian tahun. Tapi nggak bisa bahasa Arab sama sekali, nggak bisa apa? Ilmu sama sekali. Ini gagal nih dalam pertemuan. Orang hebat itu pasti memberikan pengaruh hebat. Kalau dia bergaul dengan ustadz, pasti apa? Dia punya sesuatu yang dimiliki ustadz, didapatnya. Jika dia bergaul dengan tukang pedagang setahun 2 tahun, dia akan apa? Punya trik-trik kehebatan yang dimiliki pedagang itu. Seorang bijak mengatakan, man asyarul asyrafa asya musyarrafa wa mu'asyarul andari laisa musyarrafin.
Ama ra'aita jildal khasisi muqabbala lamma sara jildul mushafa. Siapa yang bergaul dengan orang hebat, dia akan tertular menjadi orang hebat. Barang siapa yang bergaul dengan orang yang rendah, dia akan tetap menjadi orang yang rendah. Cobalah tengok kertas yang usang tetap akan dimuliakan ketika dia menjadi pembungkusnya mushaf. Quran itu ditulis di kertas. Kertasnya Quran dengan kertasnya pembungkus cabai, kemudian bawang, sama atau beda? Sama-sama kertas kan? Sama-sama kertas. Kenapa yang satunya dimuliakan, satunya habis buat bungkus? Habis buat bungkus. Gimana kan? Dibuang di tempat sampah. Kenapa beda ini dan itu? Bergaulnya. Bergaul dengan orang hebat itu pasti memberikan pengaruh hebat. Jika ada yang berteman dengan orang hebat kok tidak ada sama sekali bekasnya, ini ada yang kurang. Punya teman Ustazah Taksim? Punya? Kok agak takut gini jawabnya? Punya teman Ustazah Taksim? Sudah berapa lama bersama dengan Ustazah Taksim? Sudah lama. Sudah bisa Taksim? Hebat. Berarti apa ini? Berhasil. Berhasil membersamai. Dan juga apa? Seorang pengajar, murabbi, seorang yang hebat itu apa? Dia akan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Jadi kita itu kalau membantu orang jangan selalu dikasih instan. Ambillah pesan dari Dzulqarnain. Ibu-ibu ada yang ingin rendang. Bu, saya ingin rendang. Ya sudah, dikasih. Dikasih terus. Akhirnya apa? Ketika orang yang gak ada, udah gak bisa lagi rendang. Tapi orang yang hebat, dia ngajarin. Sini. Saya kasih rendang. Tapi apa? Beli apa? Dagingnya. Beli bumbunya ini dan itu. Diajarin masaknya, diajarin membuatnya. Kira-kira bisa gitu? Atau ini rahasia bumbu dapur? Ini maksudnya ini orang hebat itu tidak akan memberikan instan, tapi dia akan mengajarkan kepada orang yang minta untuk dijadikan orang hebat. Maka ibu-ibu yang hebat-hebat, ibu-ibu yang hebat-hebat. Jadi apa? Kalau ada yang minta sesuatu, jangan dikasih instan. Tunjukkan jalan jadi dia juga bisa. Ada yang tanya waris. Ustaz, gimana caranya itu yang waris? Jangan dikasih jawaban langsung. Suruh belajar dulu. Buka kitab-kitabnya, baru tunjukin jalannya. Ini. Dia pengen belajar sesuatu hal gitu. Jangan dikasih instan. Tapi tunjukkan gimana jalannya, caranya agar sampai kepada titik tersebut. Kenapa? Dzulqarnain. Diminta bantuan, baik. Sini. A'inuni biquwwah. Bantu aku dengan kekuatan kalian. Sejatinya kalian punya kekuatan. Setiap dari kita pasti punya kelebihan. Gak mungkin tidak. Gak ada orang itu diciptakan gak punya kelebihan. Mustahil. Bapak kita orang hebat, pasti kita ada kehebatan. Kita ini lahir itu satu-satunya atau awalnya perlombaan dari sekian banyak sel. Dari sekian banyak sel kita pemenang. Allah ciptakan, Allah pilih. Tidaklah Allah memilih, pasti punya kelebihan.
Cuma terkadang kita itu tidak tahu gimana caranya, mana kelebihan saya. Itulah Pak, perlunya seorang yang ahli dalam melihat. Atuni zuhrul hadid. Berkata Dzulqarnain, berikan kepadaku zuhrul hadid, potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sawtafain. Sampai ketika potongan-potongan besi sudah sampai di antara kedua puncak gunung. Qalan fuhu. Tiuplah apinya. Potongan besi dibakar dengan api sampai memerah. Pernah bakar besi? Atau melihat orang bakar besi? Sampai memerah, sampai besinya jadi api. Hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika besinya sudah menjadi api. Bisa dibayangkan ya? Setelah sudah menjadi api, berkata Dzulqarnain, atuni ufrik alaihi qitara. Berikan kepadaku tembaga yang mendidih. Kemudian ufrik alaihi, aku akan tuangkan di atasnya. Jadi temboknya yang dibangun Dzulqarnain campuran antara besi dan tembaga. Ini Bu, dalam ilmu fisika dikaji. Kenapa campurannya besi dan tembaga? Quran itu sudah memberikan clue-cluenya. Tinggal manusia mengembangkan, mau tidak mau. Setelah jadi temboknya, siapa yang bikin temboknya? Siapa yang bikin temboknya? Orang yang minta tolong. Atas petunjuk siapa? Dzulqarnain. Setelah jadi, Allah mengatakan famasta'u, maka mereka, yaitu Ya'juj Ma'juj, ista'u ayyad haruhu, tidak bisa menaikinya. Wa mastata'u lahu naqba, dan tidak bisa melubangi. Ada sedikit balaghah. Ista'u dan istata'u artinya sama, bisa. Mastata'u tidak bisa, masta'u tidak bisa, mastata'u tidak bisa. Cuma beda tulisan. Yang satunya tanpa ta, yang satunya dengan ta. Secara makna sama, tapi secara bangunan huruf beda. Apa maknanya? Yang pertama, dengan menghilangkan taknya benar-benar tidak akan bisa, sulit. Untuk naik ke dindingnya itu licin, sangat licin sampai tidak bisa. Besi dan tembaga tadi ketika sudah menyatu sangat licin. Yang Ya'juj Ma'juj untuk menaikkan sedikit pun nggak bisa, sangat licin. Wa mastata'u, mereka juga tidak bisa melubangi, tapi melubangi kecil bisa. Untuk naik ke atasnya tidak bisa, sama sekali nggak bisa. Tapi untuk melubangi juga tidak bisa, tapi masih menggunakan lafaz istata'u. Dalam artian lubang-lubang kecil yang ringan bisa, tapi tidak sampai jebol. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaum. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj sejak di benteng dengan tembok yang dibuat oleh kaum bersama Dzulqarnain. Setiap hari mereka itu melubangi.
hatta idza yarawna syu'a syams. Sampai ketika mereka itu melubangi dari pagi sampai ketemu sore. Orang kalau kerja jam berapa biasanya? Tukang kerja jam berapa? Jam 8 jam 7? Jam 8 sampai jam berapa? Jam 5 itu ketika matahari sudah mulai tenggelam. Cahaya sudah mau hilang gitu. Demikian juga Ya'juj Ma'juj. Pagi, siang, sore melubangi. Itu yang dilubangi cuma dikit. Sudah kelihatan. Rasul mengatakan seperti kayak logam, uang logam. Jadi Ya'juj Ma'juj setiap hari itu bisa melubangi sebesar uang logam. Bisa melihat, sudah mau bisa keluar dari tembok tersebut. Qala alladzi alaihim, setelah mereka sudah bisa melubangi dan sudah mau malam, sudah mau sore, mereka berkata, irji'u fanahfiruhu ghadah. Dah, kita capek mah hari ini. Kayak tukang. Kita lanjutin besok. Akhirnya mereka pulang. Kemudian datang besok pagi sudah kembali seperti semula. Fayu'iduhullahu asyadda ma kana. Bahkan lubangannya kemarin yang dilubangi lebih keras daripada sebelumnya. Akhirnya mereka melubangi lagi dengan susah payah. Kemudian terlubangi dikit lagi. Sama lagi. Kita ulangi besok. Jadi belum ada kata lembur di sini, Bu. Jadi kalau di kita kan ada kata lembur. Jadi biar cepat kerjaannya lembur kan. Ini nggak ada lembur-lemburan nih. Pokoknya pas sore pulang. Mereka mengatakan kita kembali dulu. Kita ulangi besok lagi. Kita sekarang pulang dulu. Besok harinya ketika mereka kembali mendapati lubangnya tertutup lagi. Bahkan asyaddu makan lebih keras daripada sebelumnya. Kenapa, Bu? Karena mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Allah kunci lisannya tidak akan bisa mengucapkan kalimat insya Allah. Sehingga setiap kali mereka mengatakan besok kita akan ulang lagi. Memberikan jaminan kepastian. Padahal siapa yang memberikan jaminan kepastian hari esok? Allah. Apa makna insya Allah? Apa makna insya Allah? Jika Allah menghendaki menunjukkan kita itu menyadari kita lemah. Kita nggak tahu hari esok. Yang berkuasa hari esok siapa? Allah. Kita manusia hanya merencanakan. Kita nggak menguasai hari esok. Kita nggak memiliki segalanya. Kita nggak berkuasa. Sehingga seorang mukmin ketika dia janji, ketika dia akan besok ngapain dulu? Besok kita apa cara kitanya? Ikhlas. Besok rihlah kan? Insya Allah. Ujian kan habis ujian rihlah. Masih anak pesantren sama anak sekolah. Besok kita rihlah ya. Kayaknya nggak mau rihlah semua. Ibu sudah nggak mau rihlah ya. Besok kita rihlah ya. Kayak berat tuh, kayak nggak mungkin gitu. Besok kita rehla insya Allah. Jadi kalau insya Allah itu agak keras, itu berarti menunjukkan berat. Besok kita rehla ya, insya itu kan berat. Jadi kalau orang tuanya, belikan ini ya, insya Allah. Anaknya paham. Masih apa? Belum ada uangnya. Besok kita beli ya, insya Allah. Ada apa? Oh, ada uangnya nih. Enggak, bukan maksud itu. Makna insya Allah, seorang mukmin meyakini bahwa yang punya kuasa Allah. Sebagai bentuk ketawakalan sempurna, sesuatu mudah karena siapa? Karena Allah. Kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita gariskan,
karena izin Allah. Kita bisa bicara, gak ada batuknya, dengan izin Allah. Kita bisa menulis, kita bisa masak, kita bisa melangkah, kita sampai bisa di tahap ini dengan izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, gak terjadi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Allah mudahkan. Jadi seorang mukmin ketika dia mendapat ketika hari esok akan dikerjakan, jangan memastikan. Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika, tentang tauhid. Jangan engkau mengatakan aku pasti besok melakukan. Jangan, tapi kaitkan dengan insya Allah. Nabi Muhammad SAW itu kan salah satu sebabnya pernah terlambat wahyu. Ditanya orang Yahudi, gak bisa jawab. Kalau gak bisa jawab, udah nanti tak kasih jawaban. Tunggu wahyu. Namun Rasul tidak mengatakan insya Allah. Sampai beberapa waktu gak turun wahyu. Kemudian Allah turunkan ayat tersebut. Jangan kau mengatakan sesuatu, aku pasti mengerjakan hari esok, kecuali dengan izin Allah. Apa arti insya Allah? Jika Allah menghendaki. Maknanya iya. Bukan insya Allah kamusnya Indonesia. Bu, datang ya. Apa artinya, Bu? Nah, inilah rusaknya kalimat insya Allah gara-gara pemahaman yang salah. Beneran, insya Allah. Setelah datang ya, insya Allah, Bu. Beneran. Saya bingung juga saya. Masih gimana sih, Bu? Maksudnya dia memahami kalimat insya Allah itu 50-50 antara iya dan tidak. Bukan. Banyak, ya itulah karena banyak kejadian akhirnya orang trauma gitu. Jangan merusak Islam, rusaknya Islam terkadang gara-gara kita gitu. Sebagai seorang muslim tidak komitmen. Besok kita jalan-jalan. Apa artinya? Iya. Tapi tetap dengan izin Allah. Jika Allah menghendaki, terjadi. Bukan kalimat insya Allah artinya iya dan tidak. Maka Ya'jud Ma'jud setiap kali mau melubangi, setiap kali sore harinya, kembali besoknya, lubangnya kembali seperti semula, bahkan lebih kuat. Sampai nanti di akhir, Allah jadikan lisan mereka bisa mengucapkan istithna, yaitu kalimat insya Allah. Barulah apa yang mereka lubangi tidak berubah. Kemudian hari esoknya ketika mereka datang, mereka hancurkan dan akhirnya temboknya pun runtuh. Ketika runtuh, maka mereka keluar di permukaan bumi berhadapan dengan manusia. Itulah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat besar. Hari kiamat besar ada 10. Sebagaimana hadis Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lan taqumah." Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai akan melibat asyra ayatin, 10 tanda kiamat besar. Yang pertama, ad-dukhan. Ad-dukhan, asap.
Yang kedua, Al-Masihud Dajjal. Keluarnya Dajjal. Yang ketiga, Dabbah. Ada seekor binatang keluar dari dalam bumi mengajak manusia berbicara. Hewan apa, Bu? Hewan melata. Hewan apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti apa? Dabbah keluar dari dalam bumi mengajak manusia berbicara. Bisa berbicara dengan manusia. Keempat, tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Saat ini matahari terbit dari timur. Kelak nanti akan terbit dari barat, dan saat itulah pintu taubat tertutup. Kelima, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Yang keenam, Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, gempa longsor di timur. Yang kedelapan, gempa longsor di barat. Yang kesembilan, gempa longsor di Jazirah Arab. Yang kesepuluh, keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyarnya. Dan inilah 10 tanda-tanda hari kiamat besar. Jika muncul satu, maka setelahnya langsung berurutan. Yang pertama mana? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti apa? Jika muncul satu, langsung diikuti dengan tanda-tanda yang lainnya. Digambarkan seperti alat tasbih. Tahu alat tasbih? Alat tasbih jika dipotong benangnya, gimana jatuhnya? Berurutan jatuhnya. Demikian apa? Ketika muncul satu, langsung diikuti dengan yang lainnya. Yang pertama, Pak, wallahu a'lam bishawab. Siapa? Mana yang pertama muncul kemudian diikuti wallahu a'lam bishawab. Yang pasti pembahasan kita Ya'juj Ma'juj, salah satu di antara tanda hari kiamat besar. Kapan itu? Setelah terbunuhnya Dajjal. Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan Nabi Isa untuk membawa manusia di benteng-benteng. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Sunan Tirmidzi, ketika Dajjal keluar, dan Dajjal ketika keluar di permukaan bumi umurnya hanya 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Bisa dibayangkan? Satu hari itu panjangnya seperti 1 tahun. Gak kebayang kan? Gak kebayang. Satu hari itu panjangnya, lamanya seperti 1 tahun. Hanyalah yang bisa memanjangkan, memendekkan waktu siapa? Allah. Pernah gak merasa dulu waktu itu lama, sekarang pendek? Hah? Mungkin gak Allah bisa menahan matahari berhenti? Mungkin. Seperti kisahnya Yusha bin Nun. Matahari pernah tertahan sebentar karena doanya Yusha
binun, ketika akan mentaklukkan bersama Bani Israel. Maka ketika terbunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Isa, harris ibadi, selamatkan hamba-hambaku di benteng-benteng, bersembunyi. Masing-masing membuat klasternya. Kenapa? Allah akan mengeluarkan dua bangsa manusia yang tidak akan yang bisa mengalahkannya. Siapa? Ya'juj Ma'juj. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya di antaranya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai ketika dibuka benteng Ya'juj Ma'juj, mereka berjalan dengan cepat. Turunnya itu dengan sangat cepat. Ketika berjalan dengan sangat cepat, mereka melewati sungai Tobariyah. Barisan pertama melewati sungai Tobariyah. Bagian terakhir yang baru keluar melewati sungai Tobariyah langsung kering. Kebayang? Sungai Tobariyah dilewati Ya'juj Ma'juj langsung kering. Kira-kira gimana kehidupan manusia? Habis, memang merusak. Sejak awal Rasul mengatakan mufsiduna, mereka berbuat kerusakan. Karena mereka berbuat kerusakan, akhirnya dikerangkeng, dipenjara oleh Ya'juj Ma'juj. Sehingga dari sini menjadi sebuah pesan, jika ada orang berbuat kerusakan, apa hukumannya? Jika ada orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, di antara hukumannya adalah penjara. Siapa yang menegaskan tentang penjara? Nas Quran. Jadi yang mengajari untuk memenjara orang yang nakal, orang yang berbuat kerusakan adalah Al-Quran. Sehingga Ya'juj Ma'juj di penjara, di kerangkeng. Namun tetap bisa berkembang biak. Induknya satu meninggal sudah punya anak 100 sampai 1000. Allah berfirman kepada Nabi Adam. Ketika hari kebangkitan, Allah mengatakan, wahai Adam, keluarkan utusan menuju api neraka. Nabi Adam mengatakan, labbaika wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dan kebahagiaan dengan memenuhi panggilanmu. Ketika dipanggil, labbaika wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu dan kebahagiaan, senang hati dengan memenuhi panggilan Allah. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, kirimkan utusan ke dalam api neraka. Setiap 1000 rombongan, 999 masuk ke neraka, 1 masuk surga. Adam ketika mendengarkan keputusan Allah, sampai Allah digambarkan pada hari itulah seorang anak ketika lahir langsung beruban. Seorang ibu yang hamil langsung menggugurkan kandungan. Jadi kalau terjadi hari keputusan, hari kiamat, sangat dahsyat, sangat besar, mengerikan, sampai tingkatan anak kecil itu kalau dia masih kecil mendengarkan, melihatnya langsung beruban. Seorang ibu yang mengandung langsung keguguran. Masing-masing mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. 9 dari 1000 rombongan, 999 masuk, 1-nya masuk surga. Ini ada berapa ya? Ketika Nabi Adam ketakutan, Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, 999 adalah Ya'juj Ma'juj, 1 dari selainnya. Jadi 999 Ya'juj Ma'juj, 1 dari manusia, dari luar Ya'juj Ma'juj.
Digambarkan jumlahnya Ya'juj Ma'juj dengan manusia seperti biasa kita nih. Jika ada seekor lembu berwarna putih atau hitam, maka satu titik yang ada pada tubuhnya itulah kalian semua. Warna yang semuanya itu adalah Ya'juj Ma'juj. Bisa bayangkan, Bu, induknya meninggal, sudah punya berapa anak? 100 minimal sampai 1000. Kita saja kita nih. Kalau kita meninggal, punya berapa anak yang ditinggal? 10, Masya Allah. Sekarang. Ini korban apa? Bu, ini korban pengaturan. Cukup berapa? Cukup berapa? Ini korban atau pengaturan? Pengaturan, ya. Ketika Ya'juj Ma'juj keluar, maka berbuat kerusakan di muka bumi. Semuanya dirusak. Akhirnya mereka merasa berkuasa di atas muka bumi. Dan mereka mengatakan, sungguh kami telah membunuh, membinasakan, menghancurkan semua penduduk bumi. Tidak ada yang berani muncul. Bahkan Nabi Isa pun yang membunuh Dajjal tidak bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Ya'juj Ma'juj mereka membawa anak panah. Mereka mengatakan, sungguh penduduk bumi sudah kami binasakan. Maka marilah kita bersama-sama membinasakan yang ada di langit. Maksudnya apa? Para malaikat. Akhirnya mereka di puncak kesombongannya, mereka memanahkan anak panahnya ke atas langit. Ketika sudah memanah ke atas langit, Allah kembalikan anak panahnya berlumuran dengan darah. Semakin bertambah sombong, sesombong-sombongnya, secongkak-congkaknya. Sungguh kami telah membinasakan semua yang ada di atas muka bumi dan semua yang ada di atas langit. Di puncak-puncak kesombongannya, Allah Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Gak boleh ada yang sombong kecuali Allah. Allah menciptakan dud, ulat atau belatung. Di tengkuknya Ya'juj Ma'juj. Setiap satu Ya'juj Ma'juj ada satu belatung. Kemudian apa? Satu belatung ini mergerogoti, berkembang biak kepada Ya'juj Ma'juj. Akhirnya mereka mati seketika. Dalam satu waktu semuanya apa? Dalam satu waktu semuanya wafat. Barulah apa? Binasa Ya'juj Ma'juj. Binasanya Ya'juj Ma'juj kapan? Ketika berada di puncak-puncak kesombongan. Salah satu sebab yang menghancurkan manusia adalah sombong. Tidaklah ada orang sombong, Allah pasti binasakan. Di dunia, bahkan di akhirat. Di akhirat nanti orang yang sombong, Allah bangkitkan dalam keadaan tubuh yang paling kecil. Diinjak-injak di tengah manusia sebagai hukuman. Orang yang sombong di dunia merasa paling, gimana caranya orang sombong? Lewat. Mikir. Meskipun orangnya kecil itu, kalau sombong itu kan gitu, Bu. Masa paling besar. Sampai Allah itu menyindir. Allah mengatakan, orang yang sombong itu tidak akan bisa menjulang ke atas langit dan menembus bumi. Tapi masih sombong. Padahal dia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu dijunjung apa diinjak? Diinjak. Merasa tanah. Coba bau. Ada bau tanah nggak, Bu? Unsur manusia dari tanah, rendah di bawah, harus tawadhu. Jika ada manusia yang diciptakan dari tanah, kok memiliki gaya sifatnya yang di langit, Allah binasakan. Apa itu sombong?
Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Sombong. Tapi kalau bajunya bagus, sandalnya bagus, motornya bagus, mobilnya bagus, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai meremehkan, menghina manusia. Kita ini manusia sama. Semua dari tanah. Yang kita bawa kotoran. Kalau kita mati jadi bangkai. Gak ada istimewa kecuali hanya iman dan amal soleh. Maka di puncak-puncak kesombongannya Allah hancurkan dengan makhluk Allah yang paling kecil. Apa itu? Ulat, bayangkan. Jika Allah ingin menghancurkan kesombongan seseorang, itu nggak pakai sesuatu yang besar, yang ringan-ringan saja. Raja Namrud sombongnya luar biasa. Ketika berkuasa di atas muka bumi 300 tahun sombong. Coba ada manusia berkuasa raja 300 tahun di atas muka bumi. Kira-kira sombong gimana? Terkadang dikasih jabatan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu aja sudah merasa paling. Ini 300 tahun Namrud. Ketika dia sombong, Allah hancurkan, binasakan Raja Namrud dengan apa? Nyamuk, bayangkan. Gimana cara ibu kalau mau membinasakan nyamuk? Ibu kalau mau membinasakan nyamuk, gimana bu? Hah? Dicepok itu apa? Dengan hati yang greget, ceplok. Suaminya digigit nyamuk di pipinya, pas lagi greget lagi, pas. Ini jangan ditiru ya. Pas ditampar, tadi adanya nyamuk. Padahal apa? Itu melampiaskan gregetnya dia tuh. Nyamuk kan barang kecil itu. Kita hancurkan dengan kecil. Allah kalau ingin menghancurkan seseorang, kasih aja kecil. Sehebat-hebatnya manusia, udah kasih sakit gigi gimana? Sesombong-sombongnya manusia, kasih stroke. Makanya apa? Manusia itu, ya Allah, gak ada yang perlu disombongin. Sama kita. Makanya biar gak sombong, Allah perintahkan ngapain? Sholat. Biar tunduk kepalamu di hadapan Sang Khaliq. Sehingga Allah menamakan orang yang sholat, orang yang gak sombong, tawadhu. Dan orang yang gak mau sholat adalah orang yang sombong dia. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Disuruh yang maha besar gak mau berarti sombong. Kalau ada bawahan diperintah sama yang atasan gak mau, tandanya apa? Dia merasa besar. Tapi kalau dia itu rendah hati, rendah diri, dia yang jalankan. Gimana Bu kalau anak buah sama pimpinan? Sama komandan? Gimana bahasanya polisi kalau sama atasan? Siap dan. Itu siapnya enggak siap dan sambil mendangak enggak. Sambil menurunkan kepalanya. Siap dan. Saya dapat di polisi-polisi seperti itu. Jadi kalau atas saya meminta bantu ya Ustaz Safar, siap dan. Itu kepalanya sambil nunduk-nunduk, siap dan. Saya mengambil pelajaran, Masya Allah, ini apa? Ini baru dengan atasan manusia. Seperti ini dia apa? Siapnya itu, sampai menunduk-nunduk kepalanya. Kita sebagai manusia, Allah perintahkan hayya 'alas shalah. Entar ya Allah. Ini Allah Malikul Muluk, raja di raja, penciptanya, Al-Mutakabbir. Ya'juj Ma'juj saja Allah binasakan cukup dengan dud, belatung kecil. Raja Namrud merasa paling bisa segalanya, 300 tahun berkuasa di atas muka bumi. Nyamuk. Fir'aun
Tahu Fir'aun, Bu? Memperbudak Bani Israel, merampas semua harta, merasa sombong, congkak. Allah binasakan dengan apa? Air. Tahu air kan? Kalau anak kita melihat air buat ngapain, Bu? Buat kecek. Buat apa? Buat main-main. Anak kecil kalau lihat air kan gimana? Buat main-main. Ini apa? Allah tenggelamkan Firaun dengan air. Dikece sama anak kecil. Masa sama air tenggelam? Tapi kalau Allah ingin membinasakan, cukup dengan perkara yang kecil. Sehingga apa? Lagi-lagi kembali. Ketika sudah punya keberhasilan, kesuksesan, kelebihan, kita kembalikan kepada Allah. Oleh karenanya ketika Dzulqarnain sudah bisa membuat tembok yang kuat, yang kokoh, tidak bisa dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj sampai hari kiamat. Apa kata Dzulqarnain setelahnya? Qala hadza rahmatu mir rabbi. Ini semua adalah anugerah karunia dari Tuhanku. Atau kalau bahasa lainnya, bahasa Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karakter seorang mukmin. Kalau punya kelebihan, punya sesuatu yang baik, senantiasa kembalikan kepada Allah. Bu, ibu kok sehat banget ya? Ini apa? Cetakannya emang sehat nih. La hada min fadli rabbi. Pak, sama tok kaya banget ya? Memang hebat saya ini. Kalau jual beli itu hebat saya ini. Enggak, hada min fadli rabbi. Belajar tahsin, Masya Allah, suaranya fasih, cepat naik levelnya. Belajar Iqra, sepekan sudah level 6. Satunya level 1, 3 bulan nggak lulus. Bu, ibu kok bisa cepat sekali, kok bisa lulus? Apa jawabannya? Hada min fadli rabbi. Dipakai. Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis sekejap mata. Itu bisa datangin IKN ke Jakarta sekejap mata. Nabi Sulaiman mendatangkan sekejap mata. Setelah dihadirkan, maka dia mengatakan hada min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Berbeda dengan Fir'aun, berbeda dengan Qarun. Ketika ditanya Qarun, wahai Qarun, kok kaya sekali kamu? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu kaya raya kayak gini kan cerdas dalam berdagang, cerdas dalam mengatur segalanya. Seorang sebagai penutup, 2 menit lagi. Sebagai penutup, seorang mukmin jika mendapatkan kebaikan disandarkan kepada, tapi jika mendapatkan sesuatu yang nggak baik disandarkan kepada diri sendiri sebagai bentuk adab dengan Allah. Benar, yang mentakdirkan baik, Allah mentakdirkan baik dan juga mentakdirkan sesuatu yang nggak baik. Namun ta'adduban sebagai bentuk adab kita kepada Allah, kalau baik sandarkan kepada Allah. Kalau sesuatu yang nggak baik sandarkan kepada diri sendiri. Jangan kembali. Kalau nikmat lupa Allah. Ketika nggak nikmat takdir Allah. Pas sehat itu nggak pernah kenal Allah, nggak pernah muji Allah. Pas sakit, bu kok sakit bu? Takdir Allah Ustaz. Ya benar takdir Allah, tapi apa? Iya, qadarullah ma syaa fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal, tapi tidak disandarkan ini semuanya Allah yang menentukan. Takdir dari Allah, tapi tidak disandarkan kepada Allah. Kenapa? Pertama,
sesuatu takdir yang nggak baik pun itu pasti ada hikmahnya. Jadi buruk mutlak itu tidak ada. Kenapa dalam hidup ada sakit? Pernah sakit nggak, Bang? Sakit yang mana nih? Sakit hati apa sakit yang mana nih? Pernah sakit nggak? Kenapa harus ada sakit dalam hidup? Biar kita itu nggak sombong. Coba nggak pernah sakit, sombong dia. Melihat temannya sakit, ah gitu aja sakit. Hujan-hujan, ustadznya sakit. Dikece sama jamaahnya, ustadz, kena hujan aja sakit. Sombong dia. Tapi apa? Dia sandarkan kebaikan kepada Allah. Sesuatu yang nggak baik, sampai sesuatu yang nggak baik pun itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita bisa belajar pengalaman. Kalau fisiknya nggak kuat, jangan hujan. Jadi kita punya pengalaman. Kemudian bahwasanya usaha dan hasil itu dinisbatkan kepada manusia. Adapun takdir Allah yang menentukan. Manusia itu dikasih usahanya, ikhtiar, berusaha. Biar gak sakit ngapain? Olahraga, makan yang cukup, tidur yang cukup. Sudah Allah kasih usahanya. Kenapa gak ditemu usahanya? Sehingga kita bisa terhindar dari Qadariyah dan Jabariyah. Allah kasih kita ikhtiar. Setelah ikhtiar, kok terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu baru qadarullah. Belum apa-apa sudah qadarullah. Usaha dulu. Allah kasih usaha, Allah kasih ikhtiarnya. Setelah sudah berusaha, kemudian mentok, hasil tidak sesuai, baru apa? Qadarullah. Dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Tidak sesuatu yang kita lihat buruk itu pasti buruk mutlak, belum tentu. Terkadang Allah berikan kejutan setelah ada ujian. Wallahu a'lam bishawab. Habis Bu ya? Habis. Tes. Ya. Suara saya habis maksudnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil dari pelajaran dari Ya'jud, Ma'jud. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Dzulqarnain, juga mungkin dengan Ya'jud, Ma'jud. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada sesuatu Bu yang mau dibagi-bagi? Ada sesuatu yang mau dibagi-bagi? Baik. Biar ada yang dibagi-bagi. Nah, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 tanda kiamat besar. 6 Ibu. Yang keluarnya Ya'jud Ma'jud. Apa? Ya'jud Ma'jud berarti Dajjal. Nggak bisa. Masya Allah. Keluarin binatang dari bumi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Dapat Bu? Ibu kok bisa jawab ya? Cerdas banget Ibu ya? Entah. Bu, Ibu kok jawabnya benar? Cerdas banget Ibu. Masya Allah. Hada min fadli Rabbi. Tadi kalau bilang memang cerdas Ustaz, saya tarik lagi saya Bu. Jazakallahu khair Bu. Barakallahu fiik. Baik. Pesan dari kepribadian Dzulqarnain. Pesan dari kepribadian Dzulqarnain. Dzulqarnain itu raja yang hebat. Apa sisi keistimewaan dari Dzulqarnain? Ibu angkat tangan apa enggak?
Angkat tangan dulu. Kalau menolong jangan langsung secara instan, tetapi diberi cara untuk melakukan tindakannya tadi yang dia minta tolong. Masya Allah, ini keren loh. Ini apa? Kata-katanya. Ya, pokoknya saya paham maksudnya. Saya paham maksudnya. Saya paham maksudnya. Sesuatu yang diungkapkan dengan hati itu pasti sampai ke hati. Meskipun bahasa ibu panjang-panjang, tapi saya paham maksudnya. Jadi ibu ini seorang pendidik, pengajar, murabbi harus punya sifat seperti ini. Setiap ada yang minta, jangan langsung dikasih instan. Ada yang dikasih instan, ada. Tapi apa kalau bisa tunjukkan caranya. Tunjukkan caranya. Ada yang tanya, Ustaz, kok bisa bahasa Arab? Bagus sekali, Ustaz. Sini tak tunjukin caranya. Belajar di pesantren 3 tahun, lanjut ke Libya 7 tahun. Berapa tahun? Hah? Gimana? Lanjut? Lanjut belajar? Aduh, Ustaz. Enggak. Tapi barakallahu fiikum, jazakallahu khair, insyaallah. Nah, ini yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.